Puji Tuhan, jemaat yang ada di rumah dimanapun saudara berada. Shalom, kita berjumpa kembali dalam ibadah pada sore hari ini, malam hari ini. Baik, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita baca firman Allah di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-14. Suratan Filipi pasalnya yang ketiga, satu ayat kita baca di ayatnya yang ke-14. Satu tema firman Allah pada malam hari ini yaitu iman yang berhasil. Iman yang berhasil. Filipi pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Satu pernyataan daripada Paulus. Jadi berkata, aku berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Lari kepada tujuan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebelumnya dia fokus kepada tujuan. Di ayat yang ke-13, saudaraku, dia katakan, aku melupakan semua yang di belakang dan mengarahkan hidup kepada apa yang di depanku. Dia fokus kepada tujuannya. Dia tidak lagi menoleh ke belakang. Dia tidak lagi melihat apa yang pernah terjadi, kesulitan, kegagalan, saudaraku, ketakutan, kecemasan yang dulu, kemewahan, kebanggaan yang dulu. Tidak. Tapi sekarang dia memandang ke depan, saudara, dan dia berkata bahwa aku mengarahkan diri. Dan untuk itu dikatakan di ayat 14, aku berlari-lari. Kata berlari-lari adalah sebuah kata kerja aktif. Saudara, artinya ada usaha kerja keras tanpa mempedulikan yang lain. Dia berlari dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekuatan, dan suatu keyakinan bahwa dia akan sampai pada tujuan. Tidak hanya sekedar dia berlari, tidak hanya asal dia berlari, dia tidak hanya sekedar olahraga, saudara. Tidak seperti kita hanya gerak badan atau olahraga keliling di kompleks kita, keliling di lapangan, setelah itu selesai, pokoknya keringat. Tetapi maksud daripada Paulus, dia berlari-lari sekuat tenaga. Karena apa? Dia punya target. Dia punya tujuan yang jelas. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bicara iman, sebenarnya iman itu tidak hanya bicara soal saya percaya, dia percaya, mereka percaya. Saya orang Kristen, dia orang Kristen, itu orang Kristen. Saya melayani, dia melayani, atau kita melayani. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi bicara soal iman sebenarnya adalah sebuah tindakan nyata, sebuah perbuatan nyata yang bisa dinilai, terukur, dan didasari oleh kebenaran firman Allah. Tentu untuk satu tujuan yang diinginkan, dikehendaki oleh Tuhan, bukan tujuan kita. Saudara, bukan tujuan kita. Kalau kita berkata bahwa aku percaya akan janji Tuhan, maka perbuatan kita itu harus didasari oleh kebenaran firman Allah itu dengan satu tujuan, melakukan apa yang Tuhan mau. Targetnya untuk kemuliaan Tuhan. Iman itu, saudaraku, harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Bukan hanya ngomong, bukan hanya berdoa saja. Tidak, tetapi aku harus berbuat. Tidak perlu ngomong, tapi orang lain akan melihat, apatah lagi Tuhan akan melihat bahwa dengan perbuatannya menunjukkan bahwa dia beriman. Amin, saudara. Perbuatan nyata itu yang terukur, ternilai itu, bisa diidentifikasi, saudaraku, itu menunjukkan bahwa orang itu adalah orang percaya Tuhan. Lewat perbuatan kita, orang dunia akan menilai kita, orang lain akan menilai kita ini orang percaya Tuhan atau tidak. Nggak perlu ngomong percaya Tuhan itu, tapi perbuatan tindakan kita itu akan ternilai, terlihat di sana. Ini yang dikatakan Paulus, aku melupakan
semua yang di belakang itu. Dan sekarang aku berlari-lari. Nah, kegiatannya berlari itu, saudaraku, usaha kerasnya itu, itulah yang menunjukkan bahwa dia punya iman. Dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, Tuhan tidak ingin kita hanya sekedar. Tuhan tidak ingin kita hanya separuh-separuh. Apalagi digambarkan di dalam kitab Wahyu, suam-suam kuku. Tidak. Tuhan tidak menginginkan engkau dan saya seperti itu. Tapi Tuhan ingin sebuah komitmen di dalam hidup kita. Berlari sungguh-sungguh. Bukan berarti tidak ada tantangan. Banyak tantangannya. Bukan berarti tidak ada hambatan. Oh, ada hambatan. Tetapi jangan menjadi alasan bagi kita untuk mulai ogah untuk melangkah atau mulai malas hanya karena melihat tantangan persoalan itu. Tidak. Sebenarnya justru kita harus seperti Paulus. Ya, berlari-lari kepada tujuan, hadapi tantangan, lewati rintangan, saudara. Fokus kepada tujuan dan ada usaha kerja keras. Usaha itu didasari oleh sebuah keyakinan akan Tuhan. Amin, saudara. Sebuah keyakinan akan Tuhan. Ya. Kitab Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal yang kedua, ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pada hakikatnya mati. Ya. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau iman kita tidak disertai dengan perbuatan. Ya. Makanya sudah ada istilah berdoa dan bekerja. Bukan hanya berdoa saja. Ya. Tetapi kerinduan harapan itu diwujudkan dalam sebuah kerja nyata, usaha nyata, langkah, saudaraku, sebuah usaha kerja keras. Diawali dengan doa, didasari dengan doa. Ya. Didasari oleh kebenaran firman Allah. Ya. Hari-hari ini, saudaraku, walaupun PSBB sudah dilonggarkan, ya, tapi masih banyak aktivitas kita di rumah. Nah, kadang-kadang kita mulai malas, kan? Kita mulai tidak produktif. Kita mulai buntu pikiran kita, apa yang saya lakukan? Kita mulai berpikir, oh, Tuhan kok begini, saya dikurung. Ya. Saya bisa buat apa? Biasanya kita orang lapangan, sudah biasa ketemu teman, dan sekarang saudaraku, kita dibatasi oleh keadaan pandemi virus corona. Tetapi bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk tidak menjadi orang yang produktif. Tidak. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Banyak hal yang bisa kita perbuat. Ya. Jangan menjadi pasif. Saudara, terlalu banyak cara dari Tuhan untuk menolong dan memberkati kita. Amin, saudara. Ya. Kerjakan apa yang bisa engkau perbuat. Minta hikmat daripada Tuhan. Kerjakan dan lakukan hal itu. Nah, iman itu harus disertai perbuatan nyata. Terukur, bisa dinilai, ya, teridentifikasi. Jadi saudaraku tidak ngawur gitu, ya, tertata rapi, sehingga kita bisa memanage atau mengatur. Oh, langkah yang pertama apa yang saya lakukan, langkah kedua apa yang saya lakukan, langkah ketiga apa yang saya lakukan. Ya. Orang berkata kalau kita mau membangun visi, maka visi itu saudaraku, ya, dimulai dari sebuah kerinduan atau mimpi. Tapi ada tahapan untuk mencapai tujuan sana. Tidak ujung-ujung kita lompat sampai ke sana, tidak. Jadi dimulai dari sebuah perbuatan nyata. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Ya. Iman tanpa perbuatan dikatakan adalah mati. Ya. Ayat 22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh perbuatan nyata itu iman kita itu menjadi sempurna. Jadi tidak hanya sekedar aku percaya Tuhan, hanya sebatas itu, tetapi keyakinan tingkat pemahaman kita akan iman kita itu hanya sebatas
kuat. Yang Tuhan inginkan adalah sebuah kenyataan, realita, sikap, perbuatan nyata. Kita implementasikan dalam hidup kita. Ya, dalam bekerja, dalam menggapai usaha kita, ya, menggapai kesuksesan, melakukan sesuatu yang berguna untuk masa depan, berbuat untuk orang lain, melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan ingin kita memiliki iman seperti ini. Ini yang diwujudkan oleh Paulus. Ya. Aku berlari-lari, ya, untuk memperoleh tujuan. Berlari-lari untuk satu tujuan yang jelas. Bukan jalan kaki, tapi dia berlari, ada usaha keras. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali lagi ke teks ini bahwa iman yang berhasil itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan nyata, aktif, ya, terwujud, terukur, bisa dilihat, bisa dinilai, sehingga kita bisa mengukur diri kita. Oh, ada kekurangan saya di sini. Oh, kesulitan saya di sini. Ya. Kalau kita sudah mengerjakan bagian kita, ada pada hal-hal tertentu, pada fase tertentu di mana kita harus angkat tangan, dan di situ Tuhan akan turun tangan. Amin. Di situ Tuhan akan turun tangan, campur tangan menolong kita. Ya. Satu saat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, bagaimana Musa mengirim pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. 5 orang pengintai, kemudian 2 orang pengintai. 5 orang yang disuruh mengintai tanah Kanaan pulang dan membawa laporan kepada Musa setelah 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan. Mereka membawa berita negatif dengan berkata bahwa orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang besar-besar, menakutkan. Oh, mereka makan daging manusia. Kita tak mungkin melawan mereka. Waduh, gak mungkin kita bisa menduduki tanah Kanaan. Padahal Tuhan berjanji, tanah itu akan kuberikan kepadamu dan keturunan. Saudaraku, saya kasih dalam Tuhan, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Ya, di dalam kitab Bilangan, coba saya baca kitab Bilangan pasalnya yang ke-13 ayat 31 sampai 33, dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini berita yang dibawa oleh 5 pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Berita negatif. Berbeda dengan Kaleb, saudaraku. Di ayat yang ke-30, Yosua dan Kaleb membawa berita yang berbeda. Dikatakan kemudian Kaleb, ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Keberhasilan itu, saudaraku, bukan apa kata orang lain. Tommy Barnett, seorang hamba Tuhan yang melayani di Amerika dan menjadi salah satu gembala senior di sebuah gereja di Amerika, dia berkata bahwa mujizat itu di tangan kita, di tangan Anda, di tangan saudara. Artinya apa? Keberhasilan itu bukan apa kata orang, bukan apa kata tetangga, bukan apa kata keluarga, ya, bukan apa kata orang lain, tetapi keberhasilan itu apa kata kita. Amin. Tergantung kita. Sudah dimulai dari sebuah keyakinan. Bagi Yosua dan Kaleb, Tuhan sudah menjanjikan bahwa tanah perjanjian itu adalah milik mereka. Apapun tantangannya, sebesar apapun problema yang dihadapi, dia harus percaya
sebuah iman, saudaraku, yang didasari atau sebuah perbuatan yang didasari oleh keyakinan akan firman Allah, berita Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka percaya janji Tuhan, sehingga tidak peduli orang-orang bangsa Kanaan itu bangsa-bangsa raksasa yang disampaikan oleh pengintai yang lain. Oh, mereka seperti raksasa, kami seperti belalang. Tidak peduli, saudaraku, betapa susahnya menembus daerah itu. Tidak peduli betapa banyaknya tentara yang ada di sana. Mereka hanya tahu bahwa Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang campur tangan, Tuhan Maha Kuasa. Kehidupan kita ini, saudaraku, kehidupan hanya karena anugerah Tuhan, saudara. Amin. Coba perhatikan, kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Ya. Itulah sebabnya dalam kondisi-kondisi seperti ini, saudaraku, walaupun kita terbatas untuk berbuat sesuatu, tapi jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Jangan sampai kita lupa bahwa masih ada Tuhan yang Maha Kuasa sanggup menolong kita. Ini yang mau dibuktikan oleh Yosua dan Kaleb. Walaupun pada kenyataannya bangsa-bangsa raksasa yang ada di Kanaan, bangsa enak, suku enak, mengerikan, menakutkan, tetapi mereka percaya dengan janji Tuhan. Itulah sebabnya begitu berani mereka menyatakan bahwa tidak, kita harus maju, karena Tuhanlah yang akan memberikan negeri itu kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana engkau menghadapi situasi sekarang ini? Bagaimana engkau dan saya menyikapi masalah yang engkau dan saya hadapi hari-hari ini? Ya. Kalau kita melihat berita-berita, banyak orang ambruk. Ya, banyak, saudaraku, pada kenyataannya pengusaha ambruk karena kesulitan ekonomi. Ya. Itu fakta. Kita tidak bisa lari dari fakta itu. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak mampu menolong kita. Ada Tuhan, amin. Dia sanggup menolong kita. Itulah sebabnya engkau dan saya berdoa. Kenapa? Kita percaya dengan janji Tuhan. Itulah sebabnya kita beribadah. Kenapa? Karena kita percaya dengan janji Tuhan. Itulah sebabnya kita melangkah, memulai sesuatu. Mungkin itu hal yang baru dan sederhana, kecil, gak masalah. Kalau engkau yakin bahwa lewat usaha yang kecil itu, lewat tindakan yang kecil, pekerjaan yang kecil itu, Allah hadir di sana, maka yakinlah saudaraku, mulai dari yang kecil, Tuhan akan bisa percayakan hal yang lebih besar. Amin. Tuhan akan buka jalan bagi kita. Masalahnya sekarang, saudaraku, bagaimana cara kita melihat masa depan itu? Adakah kita yakin bahwa ada Tuhan di sana? Adakah kita yakin bahwa dalam hidupku ada Tuhan dan Tuhan akan menyertai langkahku? Adakah kita berjalan di atas kebenaran firman Allah? Adakah kita berbuat segala sesuatu didasari oleh firman Allah, perintah Tuhan, atau tidak? Adakah kita melakukannya semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk keagungan Tuhan? Atau sebaliknya hanya untuk kemuliaan diri? Tapi mari kita kembali ke teks kita. Iman yang berhasil adalah iman yang disertai dengan perbuatan nyata. Ya. Iman yang berhasil adalah iman yang dilakukan di atas kebenaran firman Allah. Sebuah perbuatan yang terukur, yang didasari oleh kebenaran Allah. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang berhasil, saudaraku, hanya karena mereka mau percaya dengan janji Tuhan, mau yakini firman Allah. Saudara, kalau kita kembali ke teks Injil Lukas pasal yang kelima, bagaimana murid-murid gagal semalam-malaman mencari ikan. Di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, mereka mencari ikan semalam-malaman tetapi gagal. Dan
pada waktu pagi-pagi Tuhan Yesus menghampiri mereka, lalu menyuruh mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam. Sempat Petrus menolak. Sempat Petrus berkata, tidak mungkin ada ikan di sana. Sebab tadi malam kami berputar-putar dan kami sudah lewati daerah itu dan wilayah itu, sudah nggak ada ikan. Tapi pada akhirnya Petrus merendahkan diri. Dan apa dia katakan? Saudara, dia katakan di ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Lukas 5 ayat 5 dan 6, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bagi Petrus secara manusia, pada kenyataannya sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan teori yang dia dapatkan, nggak mungkin ada ikan siang hari, pagi hari, jam 9 itu. Tidak ada. Tadi malam aja mereka keliling-keliling berputar-putar di situ, nggak ada ikan. Apalagi sudah jam 9 pagi. Tidak mungkin. Tapi bagaimana Petrus dan murid yang lain belajar mentaati firman? Saya pakai istilah belajar, saudaraku. Ya. Karena dalam hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Mari kita belajar meyakini akan kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Mereka belajar meyakini firman Allah. Dia berkata, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudaraku, mereka melakukan hal itu karena hanya percaya saja. Saya percaya, kami percaya, kami melakukannya karena percaya saja. Ada saat-saatnya di mana engkau dan saya tidak lagi bisa menggunakan logika. Tidak bisa lagi menggunakan ilmu pengetahuan, segudang pengalaman yang kita punya untuk melakukan, meraih janji Tuhan. Ada perkara-perkara di mana engkau dan saya harus tanggalkan semua kehebatan itu. Dan sekarang hanya berpaut kepada Tuhan. Hanya percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan mampu, Tuhan bisa mengerjakannya bagi saya. Ini yang terjadi kepada murid-murid. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Saya percaya bahwa di antara beberapa murid yang lain ada perdebatan yang seru sudah. Tetapi mereka sepakat belajar untuk percaya. Mau melakukan firman Allah. Mau mencoba mengerjakan perintah Tuhan. Dan saudaraku, hasilnya apa? Mereka melakukannya dan menangkap sejumlah besar ikan. Saudara, kita lihat di sini bahwa yang membuat kita berhasil adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin. Tuhan yang menyediakan semua berkat itu bagi kita. Yang Tuhan tuntut dalam hidup kita adalah sebuah keyakinan kita. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari perbuatan nyata kita. Karena itu bukti iman kita. Iman itu harus dibuktikan, disertai, diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata. Ya. Sehingga tidak perlu kita bicara, tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain. Dari perbuatan kita itu mereka melihat, mereka menilai, mereka mengukur kita, dan mereka akan berkata, memang dia orang yang percaya Tuhan. Amin, saudara. Mari dalam hidupmu jadi orang yang produktif, sehingga engkau bisa melihat kemuliaan Allah dengan perbuatan-perbuatan nyata. Ayat terakhir malam hari ini, kita melihat di dalam kitab Roma, surat Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
Orang benar itu akan hidup oleh iman. Ya. Iman yang bagaimana? Apakah hanya cukup berdoa saja? Apakah hanya cukup ibadah saja? Apakah hanya cukup membaca Alkitab saja? Tidak. Iman yang bagaimana? Iman yang dibuktikan dengan perbuatan nyata. Iman yang disertai dengan perbuatan nyata. Perbuatan yang didasari oleh kebenaran firman Allah untuk satu fokus, untuk satu tujuan. Tidak melihat ke kanan dan ke kiri, tetapi dia fokus kepada panggilan Allah. Tuhan mau apa? Bangun hidupmu, saudara, di atas kebenaran firman Allah, sehingga tindakan-tindakan kita, rencana-rencana kita, itu sesuai dengan kehendak Allah. Aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oh, luar biasa. Kekuatan Tuhan yang bisa menyelamatkan engkau dan saya. Karena itu mari hargai firman Allah. Tidak semua orang bisa mendapatkan rema dalam firman itu. Rema itu adalah firman yang hidup. Tak kala seseorang membaca Alkitab, tak kala seseorang mendengar sebuah khotbah, tak kala seseorang membaca atau melihat sebuah ayat, mendengar sebuah ayat, tersentuh hatinya dan imannya dibangkitkan. Dia berkata, oh iya, itulah rema, firman yang hidup. Belum tentu tetangga kita sebelah di mana kita duduk, ya, pada acara itu juga diberkati dengan rema itu. Belum tentu. Karena rema itu adalah pemberian Tuhan sesuai kebutuhan kita. Dan kalau engkau dan saya dapatkan itu, saudaraku, jangan hanya simpan di dalam pikiran kita, tetapi biarlah itu, saudaraku, bagaikan benih yang ditabur di dalam hati. Itu hidup, itu tumbuh dan berbuah. Amin, saudara. Itu hidup, tumbuh dan berbuah. Dan segera lakukan. Jangan ditunda. Kadang-kadang kita menunda karena kita mulai olah dengan pikiran kita. Padahal Tuhan memberikan kepada kita firman itu hidup, supaya dia hidup, tumbuh dan berbuah, supaya kita bisa menikmati hasilnya. Amin, saudara. Mari lakukan. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau. Ya, hidupmu tidak akan sia-sia. Ya, karena dikatakan orang benar akan hidup oleh imannya. Tuhan Yesus saat Tuhan melihat jalanku, saat Tuhan mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Hamba-Mu terbatas berkata-kata, menjelaskan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tetapi Roh-Mu yang kudus, di atas segalanya, Engkau sanggup memberikan hal-hal yang lebih jelas lagi kepada kami, mengajar kami, membimbing kami, dan menolong kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, supaya iman kami benar-benar hidup,
Iman kami disertai dengan perbuatan nyata, supaya tidak sia-sia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati hari-hari mereka Tuhan, kemanapun mereka pergi. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi, dan apapun rencana umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Tolong bangsa kami ya Tuhan, menghadapi situasi pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau menolong Presiden kami Joko Widodo, demikian Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Kofifa di Jawa Timur, demikian Bupati kami Tuhan di Mojokerto, Kapolres dan di Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan seluruh pimpinan di daerah sampai Muspika di Pacet, dan lebih-lebih sampai di daerah Kesiman Tengah, kepala desa kami juga Bayayu sebagai Bucari, Papolo, RTW, masyarakat sekitar kami. Tuhan, Engkau menolong, Engkau menyelamatkan Tuhan kami. Haleluya, melindungi kami. Segala virus corona yang mengganggu bangsa kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang mengalami sakit ini, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja sehingga virus ini cepat pergi dari negeri kami, bahkan berlalu dari bumi ini, supaya Tuhan gerakan ekonomi perekonomian kembali normal, dan kami bisa beribadah dengan leluasa. Segala aktivitas kami bisa lakukan kembali dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami semua. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh sidang jemaat, baik yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada hari ini, maupun Tuhan yang ada di sini diberkati oleh Tuhan. Dan sementara kami akan pulang, Tuhan Yesus beserta kami. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, turunlah atasmu sekalian berkat anugerah melimpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memimpin, dan memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaanmu, segala rencanamu diberkati Tuhan, dan membuat engkau berhasil dalam segala hal. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam Yesus Kristus menjadi milikmu, supaya engkau menjadi kesaksian bagi orang lain. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.